Pekerja beresiko mengalami berbagai penyakit dan kecelakaan. Setiap tahun, 1,1 juta pekerja meninggal akibat penyakit dan kecelakaan akibat hubungan kerja. Penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan: kanker 34%, kecelakaan 25%, penyakit saluran pernafasan kronis 21%, penyakit kardiovaskuler 15%, dan lain-lain sebesar 5%. Istilah penyakit yang dapat dialami pekerja: work-related disease, di mana faktor pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya penyakit. Contohnya adalah hipertensi dan TBC. General disease terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja, namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Contohnya adalah influenza dan sakit kepala. Occupational disease, penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja. Contohnya adalah asbestosis dan silikosis. Pada dasarnya, penyakit akibat kerja sama dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Perbedaan antara occupational disease dan work-related disease yaitu OD terjadi hanya di antara populasi pekerja dan penyebabnya spesifik, sedangkan WRD terjadi juga pada populasi penduduk dan penyebabnya bisa multifaktor. Lalu pada OD, adanya paparan di tempat kerja merupakan hal yang penting, sedangkan pada WRD, pemaparan di tempat kerja mungkin merupakan salah satu faktor. Jika OD terjadi, maka hal itu akan tercatat dan mendapatkan ganti rugi, sedangkan WRD mungkin tidak. Penyebab OD dapat dibagi menjadi golongan fisik, kimiawi, biologik, fisiologik atau ergonomik, dan psikososial. Untuk golongan fisik, yang pertama ada kebisingan. Kebisingan telinga mampu mendengar frekuensi antara 16 sampai 20.000 Hz. Dampak kebisingan yaitu mengurangi kenyamanan, mengganggu komunikasi, mengurangi konsentrasi, dan menurunkan daya dengar. Alat ukur kebisingan adalah sound level meter dan audiogram. Yang kedua ada penerangan atau standar iluminasi. Dampak penerangan buruk adalah kelelahan mata, memperpanjang waktu kerja, keluhan pegal pada mata, dan sakit kepala. Alat ukur intensitas penerangan adalah lux meter. Yang ketiga adalah getaran atau vibrasi. Meliputi yang pertama adalah getaran seluruh tubuh yang berdampak pada peningkatan denyut jantung dan motion sickness. Lalu yang kedua adalah getaran tangan lengan yang berdampak pada the hand-arm vibration syndrome dan tangan pucat. Yang keempat adalah iklim cuaca. Produktivitas kerja manusia paling tinggi terjadi pada suhu 24-27 derajat Celcius. Dampak kegagalan tubuh dalam penyesuaian terhadap suhu lingkungan adalah kelelahan dan heat cramps. Dampak suhu ekstrim adalah yang pertama heat exhaustion dan yang kedua adalah heat stroke. Yang kelima adalah radiasi. Meliputi yang pertama adalah radiasi elektromagnetis yang terdiri dari gelombang mikro, radiasi laser, sinar inframerah, sinar gamma, dan sinar UV yang bisa berdampak ke katarak, konjungtivitis, dan gangguan kulit.
Lalu yang kedua adalah radiasi radioaktif, yang terdiri dari radiasi atau sinar dari radioaktif yang bisa berdampak ke kanker. Lalu yang kedua adalah golongan kimiawi, yang terdiri dari zat gas, uap, debu, fume, yaitu partikel zat padat, dan larutan, yang dapat memasuki tubuh melalui inhalation, ingestion, and skin contact. Yang ketiga adalah golongan biologi, yaitu tumbuhan, contohnya adalah getah yang dapat menyebabkan dermatitis, lalu hewan, contohnya adalah cacing duodenal yang dapat menginfeksi tubuh pekerja tambang. Lalu bakteri, contohnya adalah penyakit antraks, virus, contohnya adalah penyakit kuku dan mulut, jamur, contohnya adalah penyakit pityriasis versicolor. Lalu golongan keempat adalah fisiologik atau ergonomik, meliputi desain tempat kerja yang berhubungan dengan sikap dan cara kerja, lalu jam kerja dan istirahat yang berhubungan dengan beban kerja. Contohnya adalah sikap badan yang tidak tepat dapat menimbulkan kelelahan dan terganggunya fungsi organ tubuh tertentu, misalnya low back pain. Untuk golongan psikososial diantaranya adalah suasana kerja, hubungan antara karyawan dan pengusaha, tuntutan pekerjaan, dan sistem seleksi yang tidak sesuai. Lalu, penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen atau pendidikannya, dan kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Peran perawat kesehatan kerja yaitu di klinik atau direct care, edukasi, administrasi, dan peneliti. Peran perawat kesehatan kerja di klinik atau direct care yaitu pre-placement assessment, assessment of individual, families, and workplace, annual physical assessment and diagnosis, treatment of acute minor illnesses, emergent care, and counseling. Peran perawat kesehatan kerja di bidang edukasi yaitu identifikasi kebutuhan penyuluhan, mengembangkan program-program promosi, prevensi, proteksi kesehatan atau penyuluhan, lalu mengevaluasi hasil implementasi program-program. Lalu peran perawat kesehatan kerja di bidang administrasi adalah menyiapkan rujukan dan follow-up kasus, monitor lingkungan kerja, dan implementasikan regulasi K3. Lalu informasikan kebutuhan terkait kesehatan karyawan kepada manajer perusahaan dan berbagai tugas administrasi lainnya untuk kelancaran program K3. Peran perawat kesehatan kerja sebagai peneliti adalah melakukan penelitian terhadap berbagai strategi dalam meningkatkan kesehatan karyawan.